Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Senin 20 Mei 2024 kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan Lomba Guru Inovatif tingkat Kecamatan Pandeglang tahun 2024. Ala hadinnya wa kulli syai'in ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa barik wa sallim ala ashabi sayyidina Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan ayyin hamdan yu'tihi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karimi wa 'ala sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan tunadiyya min al-ahwal wal afat wa taqina bi hajja min hajjat wa tutahhiruna wa tarfa'una min taqaddama wa tuqarribuna bi aqsal Mustafa wa rasulika wa bi fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika abadan abadan bi rahmatika. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bapak Hadirin. Hadirin dimohon untuk hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya laporan Ketua Panitia Pelaksana. Ibu Korwil Kecamatan Pandeglang yang saya hormati, Ibu Pengawas yang saya hormati, Bapak Penilik yang saya hormati, Ketua PGRI Kecamatan Pandeglang yang saya hormati, Ketua K3S, para kepala sekolah se-Kecamatan Pandeglang, Ketua PSP yang saya hormati, serta para peserta yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salat serta salam semoga salat tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya laporkan bahwa hari ini pelaksanaan Innobel diikuti oleh 18 peserta dari 25.
Kalau 18 dari 25 artinya ada 7 sekolah yang tidak bisa mengikuti. Ini peserta yang 18 sudah siap, bahkan kurang tidur mungkin ya. Sudah siap untuk bertanding, dan saya punya keyakinan yang semua menampilkan yang terbaik nanti. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan Inobel ya Bu, tingkat Kecamatan Pandeglang tahun 2024. Salawat dan salam tidak lupa-lupanya, tidak lelahnya kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Salam kepada para keluarga, bersahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikut yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Spesial untuk para peserta lomba. Selamat, Anda telah berani untuk ikut lomba ini. Tepuk tangan kepada sekalian. Mohon acungkan tangannya. Peserta. Ya, peserta. Ya, terima kasih. Dengan Anda datang ke sini, ini sudah menunjukkan suatu tekad yang sangat kuat, sangat bulat bahwa Anda ingin menjadi guru profesional. Seperti kita ketahui bahwa ada 4 kompetensi yang harus dimiliki guru. Masih ingat apa saja? Profesional, sosial, kepribadian, pedagogi. Betul. Jadi ini merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan kompetensi itu. Ibu Korwil, kemarin saya mendapatkan tugas dari Dinas Pendidikan untuk mengikuti Bintek model kompetensi guru dan kepala sekolah. Ternyata ada hal yang baru yang kami dapat di sana. Saya sekalian share saja, walaupun sebetulnya di grup PGRI sudah saya share. Yaitu diantaranya tadi kalau guru ya, pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Kalau untuk kepala sekolah, tadinya kompetensi kepala sekolah itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Ada 5 ya. Mulai dari kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan kewirausahaan. Nah, di Perdikjen Peraturan Dirjen yang baru 7327 ini tahun 2023 rubah kompetensi kepala sekolah itu hanya ada 3, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Yang hilang berarti adalah yang kewirausahaan dan supervisi, itu dilebur ke dalam profesional. Dan ada indikatornya Bapak Ibu. Nanti kita dibagi-bagi kepala sekolah ada levelnya. Ada level mumpuni, ada level ahli, ada 5 level. Itu nanti akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi kementerian ingin memetakan kompetensi kepala sekolah berdasarkan 3 kompetensi tadi. Nanti ada yang disebut dengan kepala sekolah levelnya level ahli, ada yang kepala sekolah levelnya mumpuni, ada. Itu sudah saya share di grup PGRI. Mohon bantuannya untuk di-share ke teman-teman di K3S ya. Di situ ada model kompetensi guru dan model kompetensi kepala sekolah. Nah, apa yang kita lakukan pada pagi ini merupakan salah satu pengembangan dari model kompetensi guru. Dan mungkin nanti untuk kepala sekolah akan ada kegiatan-kegiatan seperti ini untuk menguji kompetensi kepala sekolahnya. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang saya sampaikan. Sekali lagi semangat, selamat untuk teman-teman guru yang ikut lomba ini. Mudah-mudahan bisa mengikuti lomba ini dengan baik, dengan sukses, selesai sampai akhir. Prestasi itu bukan hanya yang mendapatkan juara. Semua Anda adalah guru yang berprestasi karena sudah mau mengikuti lomba ini. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan untuk membuka acara secara resmi kepada yang terhormat Dr. Hajah Enong Sopwanah MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Failah waladina manumikum waladina utul ikmah darajah al-ayah. Yang saya hormati Ibu Pengawas, Bapak Penilai, Ketua PGRI Cabang Pandeglang, Ketua Multi Lomba, Ketua PSB, Ketua Kuaran,
Ibu Bapak Kepala Sekolah yang spesial, kata Pak Ketua adalah peserta lomba inovatif. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Ibu Nobi. Alhamdulillah hari ini sesuai dengan rencana kita bisa berada di SD Pandeglang 4 dalam rangka lomba. Ibu Bapak, saya semalam ditelepon Bu Haji Nani, senang, bangga, terharu. Beliau di akhir jabatannya tinggal menghitung hari dengan Bu pengawasnya. Tapi mereka ini adalah inspiratif kita semua. Harus kita tiru, harus kita ikuti. Kita belum tentu bisa seperti mereka. Yang semangatnya tidak pernah kendor, haji kendor kata orang sekarang ya. Di detik terakhir Bu Haji Nani masih memikirkan multi lomba, malah lomba ini apa? Nobel. Bahkan saya hampir terlupakan Bu Haji. Terima kasih semuanya ini, PSB terutama. Saya barusan apel di Dinas Pendidikan, saya sampaikan ke Bu Kadis langsung. Sedianya Bu Kadis mau hadir karena ini yang pertama di Pandeglang. Tepuk tangan. Yang pertama didengar oleh Bu Kadis maksudnya. Cuman dia mau ke Pati apa kemana? Kenapa Bu Kondi mendadak gitu ya? Padahal memang kita persiapannya juga tapi ke depan insya Allah. Saya sampaikan Bu Haji semuanya, Pak Ketua, bahwa ini diapresiasi dan dia akan menghimbau kepada semua kecamatan wajib diadakan lomba Nobel seperti ini. Luar biasa Ibu Bapak, itu sebenarnya tupoksi kami, tetapi luar biasa Ibu Bapak mengingatkan kami semua. Jadi insya Allah hari ini kita akan lihat guru-guru kreatif ya yang menguasai IT, karena ada istilah kalau kita menguasai IT kita bisa menguasai dunia. Benar nggak Bu? Kita belum pernah ke Amerika, tapi kalau kita pandai menggunakan IT itu kita tahu di Amerika itu ada apa, peradabannya seperti apa, seninya apa, budayanya seperti apa, pendidikannya seperti apa. Jangan seperti di masa kami nih ya, yang sudah ada di transisi ya. Kemudian juga tadi disampaikan oleh Pak Lur juga ada kaitannya ya. Jadi guru harus selalu berinovasi. Hari ini kita membuktikan judul nage Nobel ya, inovasi pembelajaran. Nah, memang sambutan menteri kita mah sudah boleh apresiasi untuk kita semua. Ya, sesuai dengan tema hari ini. Kemudian yang selanjutnya adalah simpel saja. Maksimalkan tupoksi kita masing-masing. Guru tupoksinya apa? Sudah bagus kita semuanya, tapi maksimalkan apa yang belum kita lakukan. Di hari ini nanti Ibu Bapak guru hebat akan berbagi praktik baik, istilah kurikulum merdeka ya. Bahkan saya sudah melike satu peserta ya. Boleh apresiasi dari utusan dari SD Pandeglang 5 ya. Saya sudah memvote ya, karena Ibu Kadisdik nge-share. Mohon dukungan guru yang akan ikut lomba inovasi Kecamatan Pandeglang. Banyak yang memvote Bu, itu akan kami jadikan poin tambahan ya, karena sudah dipublish, orang tahu di Kecamatan Pandeglang ada kegiatan, itu poin bagi kami ya, di samping nanti poin ketika presentasi. Sekali lagi kami ucapkan apresiasi, selamat kepada para peserta ya. Mudah-mudahan hari ini apa ya, mau dapat juara mau tidak, bagi kami Ibu Bapak adalah semuanya juara. Boleh tepuk tangan. Yang terakhir pesan sponsor dari panitia O2SN tingkat Kabupaten Pandeglang yang akan digelar pada tanggal 28, 30 ya, 28, 29 yang bertempat di Stadion Badak. Kami harapkan kepada Ibu Bapak yang tidak mendapatkan tugas mengawas kelas 6 ya, tugaskan oleh kepala sekolah ikut pembukaan dan ikut defile di sekitar stadion, tidak jauh. Kaosnya sudah disampaikan, Bu Kepala membagi tugas. Bagi yang tidak bertugas mengawas, wajib hukumnya ikut stadion. Dan kita mensupport anak-anak kita yang lomba. Mudah-mudahan kita menjadi yang terkuat dan menjadi juara. Ibu Bapak, itu yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Lomba Guru Inovatif tingkat Kecamatan Pandeglang tahun 2024 saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digital journaling. Yang kedua, sebagian besar siswa tidak pernah menulis jurnal secara rutin. Apresiasi. Tadi berdasarkan hasil survei ada 67 siswa yang tidak mengenal
kasih survei. Aksi apa yang Ibu lakukan terhadap anak yang 67 itu jika mereka tidak mengenal mereka? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Korwil yang telah mengajukan pertanyaan. Izin dijawab. Tadi datanya 67 orang yang belum mengenal. Saat sudah melakukan pra itu, saat melihat mereka belum mengenal, saya melaksanakan sosialisasi, mengenalkan manfaat, jenis-jenisnya, ya, caranya, cara bagaimana mengisi jurnalnya. Jadi anak-anak tidak berarah. Sangat luar biasa, beri aplaus untuk Anissa. Kaitannya dengan tantangan ya. Tadi kan ada tantangan, ada 5 yang Ibu garis bawahi, yaitu sebagian besar siswa tidak pernah menulis jurnal secara rutin. Padahal guru itu sudah maksimal menerangkan, menjelaskan apa fungsinya, apa faedahnya, apa tujuannya. Tetapi anak itu sebagian besar tidak pernah menulis jurnal secara rutin. Sebagai guru, ya, bagaimana trik-trik supaya siswa itu mengerjakan jurnal-jurnal dengan rutin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pengawas yang telah mengajukan pertanyaan. Izin menjawab. Itu adalah kegiatan pra ya Bu ya, pra penelitian. Pra penelitian mereka memang rata-rata jarang menulis digital ya, menulis harian. Biasanya mereka hanya menulis di buku diary ya, biasanya tidak digital gitu ya. Nah, untuk memberi semangat, memberikan motivasi gitu ya kepada anak-anak. Setiap hari saya selalu mengingatkan kepada orang tua pun ya, apakah anak-anak sudah melaksanakan digital journaling. Kalau ada saat-saat di mana anak-anak harus BBM gitu ya, waktu yang kemarin karena saya melaksanakannya pas Ramadan. Data langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan dulu, itu yang jauh lebih penting gitu. Ya nanti mohon ini tambahan dari saya belum melihat tindak lanjutnya setelah ketemu data apa yang dilakukan. Nah itu yang perlu nanti ditingkatkan oleh pemasaran. Bukan hanya sekedar mengumpulkan data, tapi setelah kita tahu apa yang harus dilakukan oleh guru. Gitu ya Teh ya. Nah, ya itu saja. Beri aplaus untuk teman kita luar biasa. Terima kasih. Ketua mangga dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu Dewan Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta guru-guru hebat yang ada hari ini, luar biasa sekali. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, nama saya Dwi Utari Agesti, perwakilan dari guru SD Pandeglang 4. Bapak Ibu mohon izin saya presentasi menggunakan handphone karena kita memanfaatkan digital, memanfaatkan teknologi. Jika kita masih saja menggunakan laptop, bukan berarti tidak boleh menggunakan laptop. Tapi apabila kita akan presentasi menggunakan handphone pun sekarang sudah mudah. Baik, judul karya yang saya buat berjudul Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi Berbasis Media Terbatas untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam menumbuhkan sikap bernalar kritis. Baik, substansi karya yang saya buat berdasarkan STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Untuk situasinya Bapak Ibu, baik. Untuk situasinya berdasarkan IPM itu indeks pembangunan manusia. Simpel aja. Baik, saya di sini akan mempraktekkan penggunaan media terbatas dengan barang-barang bekas menggunakan tutup botol. Ya. Contoh soal saya sudah tuliskan ya Bapak Ibu, 462 dibagi 2. Di sini saya sudah menyediakan 4 kolom, jadi tergantung soalnya seperti apa. Kalau ratusan berarti terisi hanya 3 kolom. Kalau ribuan terisi 4 kolom. Satu kolom berisi 1 angka. Ya, 1 kolom berisi 1 angka. Contoh di sini 462.
4 di kolom pertama, 6 di kolom kedua, dan 2 di kolom ketiga. Selanjutnya adalah kita fokus kepada pembaginya Bapak Ibu, ya. Karena pembaginya di sini 2, setiap baris pada kolom berisi 2 tutup botol. Ya, setiap baris pada kolom berisi 2 tutup botol jika pembaginya 2. Tetapi jika pembaginya 3, ya 3 baris. Seperti itu, pembaginya 4 baris. Pembaginya 5 baris dan seterusnya. Ya betul Ibu, 7 sampai 10 lah. Jangan sampai 8 deh ada kata dia. Jangan sampai 10. Berarti 10 dibagi 2 hasilnya berapa? Saya perwakilan dari SDN Karanganyar 1, nama saya Rojatul Rohmah SPDI. Baik, pada inovasi ini saya mengambil tema meningkatkan kemampuan siswa pada pelajaran matematika. Kalau ditulis, kalau dibesarkan volumenya ada suaranya. Nanti handphone. Kepada anak yang tidak mempunyai handphone. Nah, alhamdulillah di SD Kabayan 5 ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri Asep Umaidi. Saya perwakilan dari SDN Karoma 1, yaitu di bawah naungan Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Caruban. Saya di sini akan mempresentasikan sekarang, yaitu kita berada pada 4.0 atau pada fase era digitalisasi. Upaya pembaharuan dalam pembelajaran dengan merancang suatu strategi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi siswa berputar, jadi tidak menghasilkan listrik. Karena untuk kincir air ini bisa menghasilkan listrik, dia butuh aliran air yang sangat deras gitu. Karena memang di kehidupan nyata pun PLTA itu butuh aliran sungai yang awas setrum. Nyala nggak? Kalau berarti kalau ini jalan berarti lampunya menyala. Jadi ketika aliran air mengenai kincir akan memutar katrol yang terhubung dengan dinamo. Ya, berhubung dengan dinamo, kemudian akan menghasilkan listrik, kemudian lampunya akan menyala. Seperti itu. Ya. Tiga mata si benden ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Dewan Juri yang saya hormati, Ibu Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Bapak peserta lomba Inebel yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Alfionita, asal sekolah dari SD Kadomas 3. Setelah itu, guru merekap dan mencetak hasil temuan siswa ke dalam format A3 yang ditempelkan di dinding kelas dan pakai secara dari yang telah saya lakukan dengan penyebaran angket menunjukkan bahwa sebelum penerapan media pembelajaran interaktif ini di angka 44,67%. Sesuka mereka gitu, sampai benar-benar mereka paham apa itu tentang siklus air. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hadi Mayasari, saya dari SDN Kabayan 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil inovasi pembelajaran saya di kelas yang berjudul implementasi penggunaan media pembelajaran Smart Box pada mata pelajaran IPA dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 di SDN Kabayan 1. Di mana pada zaman sekarang ini guru dituntut bukan hanya bisa mentransfer ilmu, tapi guru juga dituntut untuk bisa membuat proses pembelajaran secara menarik. Pada dasarnya anak-anak sekolah dasar menarik itu tidak lain atau tidak bukan dengan kata permainan. Nah, di sini berdasarkan hasil evaluasi untuk bermain ayo putar. Setiap siswa akan memainkan ayo putar, di mana setiap kelompok akan mendapatkan angka. Angka 1, berarti kelompok misalnya kelompok 2 yang maju mendapatkan angka 1. Kita ambil di kotak nomor 1, ini ada barcode-nya.
soal untuk setiap kelompok. Jadi ini pengerjaannya per kelompok. Karena untuk media begini harus per kelompok ya Bu. Di sini saya juga menerapkan model pembelajaran TGT, tim games turnamen. Jadi anak-anak maju satu persatu. Jadi semua anak berperan, tidak hanya yang itu saja, tapi semua bisa mengerjakan. Dan Bapak Kepala Sekolah Kecamatan Pandeglang, Ibu dan Bapak Dewan Guru peserta Inobel tahun 2024. Izin memperkenalkan diri, saya Andriani dari SD Negeri Pandeglang 7. Adapun tema yang saya angkat adalah pemanfaatan sumber daya alam dalam pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kemampuan kreativitas siswa dalam mata pelajaran seni rupa di kelas 4 SDN Pandeglang 7. Memaparkan atau mempresentasikan yaitu upaya meningkatkan penguasaan bahasa daerah dengan menggunakan aplikasi kamus digital sederhana berbasis Android pada siswa kelas 6 di SDN Pandeglang 13. Jadi yang melatar belakangi saya membuat aplikasi ini yaitu yang pertama karena rendahnya minat peserta didik pada pembelajaran bahasa Sunda. Terus yang kedua, banyak dari peserta didik yang belum sepenuhnya paham beberapa kosakata dalam bahasa Sunda, baik dalam hal pengucapan ataupun penulisannya. Dan yang ketiga, kurangnya penggunaan bahasa Sunda, baik di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Jadi ini pengalaman saya sendiri ya Ibu Bapak, ketika saya mengajar bahasa Sunda di kelas 6, ada beberapa anak yang kesulitan menanyakan kepada saya arti dari kosakata. Misalkan, Ibu, kalau pergi bahasa Sundanya apa? Ibu, kalau misalkan pulang bahasa Sundanya apa? Jadi itu ya yang melatar belakangi saya membuat aplikasi kamus digital berbasis Android ini. Informasi yang dapat berguna untuk mendukung proses penerjemahan suatu kata atau kalimat secara efektif dan efisien. Kembali lagi ini punten yang tadi. Nah ini tampilan menu awal dari kamus digital bahasa Sunda yang telah saya buat ya. Terus Ibu karena coding dasar pemrograman bagi saya yang guru SD yang basicnya itu memang mengajar ya, mungkin ke IT kurang paham gitu, tetapi saya berusaha bagaimana caranya membuat sesuatu yang baru gitu untuk anak-anak. Nomor 5-nya, setelah proses coding selesai, langkah terakhir scan barcode agar aplikasi bisa digunakan pada smartphone atau Android. Nah, jadi ketika saya membuat codingan ini kan di PC atau laptop Pak ya. Nah, jadi supaya terinstall di smartphone atau handphone, maka harus scan barcode dulu supaya bisa masuk ke handphonenya. Selanjutnya, Bu. Nah, ini tampilan awal dari kamus digital bahasa Sunda. Selanjutnya itu ya, supaya anak ini tadi kan sangat menarik ya, walaupun belum semahir yang lain kaitannya dengan IT, tetapi tunjukkan bahwa ini tadi yang diucapkan tidak belum mahir. Tunjukkan sekarang. Terima kasih. Penggunaannya awalnya klik yang kamus digital. Nah, kita di sini tinggal pesan suara, tidak usah mengetik, tidak usah apa-apa, hanya perintah suara. Contohnya, mudah-mudahan ini bisa jadi pengetahuan untuk semuanya. Bagi yang belum paham bisa di belakang layar gitu. Ada masalah ini tertarik sekali, jarang ya yang mengangkat permasalahan ini bahasa Sunda, padahal ini adalah bahasa ibu. Kami saja kemarin ikut pelatihan FTBI di media selama kurang lebih 4 hari. Di antaranya itu bahasa ibu ya, yang sekarang sudah hampir punah karena kebanyakan orang Sunda, orang kampung ngomongnya bahasa Indonesia ya. Ya, makanya nanti kami dengan Bu Rita yang ikut diklat akan mengadakan diseminasi pembebasan kepada di RTL sih 10 sekolah, saya 5, Bu Rita 5, tetapi kita nanti kolaborasi dengan PSB bahwa semuanya nanti akan ada pemberian materi untuk kepala sekolah dan guru bahasa Sunda. Karena nanti di bulan November kita akan ikut lagi lomba FTBI-nya, Festival Bahasa Tunas Ibu,
Sekarang kita berpisah dengan Jawa Barat. Tahun kemarin kita ikut lomba di Jawa Barat melawan 18 kabupaten se-Jawa Barat Banten. Sekarang berbeda tekniknya. Kita terpisah. Sekarang Banten khusus Banten, DKI khusus, Jabar khusus. Provinsi Banten khusus lombanya tentang budaya Banten. Bahasanya juga bahasa Banten asli, bukan bahasa Sunda Priangan. Karena yang kita pelajari saat ini kebanyakan di buku panduan juga bahasa Sunda Wetan, Sunda Priangan. Sekarang kita nanti akan lomba itu bahasa Pandeglang. Kebetulan narasumbernya kebanyakan dari Pandeglang. Ya, Karo Hendi itu di materi Carkon, ya, dimana kita akan nanti mengedukasi kepada anak-anak. Tepat sekali ini permasalahannya. Kalau ini kan hanya sebagai alat bantu, ya. Tapi yang lebih penting bagaimana kita menerapkan bahasa Sunda kepada anak-anak. Ibu Dewan Juri yang terhormat, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, saya perwakilan dari SD Kalanganyar 2. Nama saya Wina Anggraini, saya mengajar di kelas 3. Di sini saya akan mempraktikkan praktik baik dengan judul meningkatkan minat baca peserta didik kelas 3 di SDN Kalanganyar 2 dengan menggunakan metode pembelajaran project based learning melalui media aplikasi Canva dalam mengembangkan kreativitas anak menggunakan pop-up book. Karena mungkin Bapak sama Ibu tahu ya, di SD Kalanganyar 2 itu kami di sana kalau untuk secara teknologi saya di sini hanya memperkenalkan kepada anak-anak media aplikasi pembelajaran ya Bu. Karena kalau untuk menggunakan Chromebook atau apa gitu ya yang berbasis teknologi di sana itu kurang memadai ya Bu, karena lingkungannya itu kelas menengah ke bawah. Jadi di sini saya untuk menarik minat baca anak itu menggunakan media pop-up book Bu yang seperti ini. Dilanjut dulu untuk pembelajaran membaca itu di sana kurang sekali ya Bu ya minat bacanya karena fasilitas yang kurang memadai. Makanya saya di sini mempraktekkan memberikan inovasi agar lebih menarik di dalam pembelajaran. Apalagi saya memegang kelas 3 yang difokuskan itu untuk membaca ya Bu ya, karena ada TKD tidak bosan dan monoton hanya membaca di dalam teks buku bacaan. Mungkin seperti ini ya Bu ininya. Di sini saya mempraktekkan ini dengan anak-anak itu menghasilkan produk atau media. Anak-anak juga membuat seperti ini Bu, pop-up book. Jadi gambarnya ini saya mengambil aplikasi dari Canva ya. Karena kebanyakan di sana itu taunya hanya Google Bu. Wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Dewan Juri beserta Ibu Kepala Sekolah Sekecamatan Pandeglang, juga rekan-rekan guru-guru hebat peserta Lomba Inovasi Belajar. Perkenalkan, saya Intan Martina, bertugas di SD Negeri Kabayan 3. Saya akan menjelaskan tentang inovasi pembelajaran yang saya terapkan di sekolah. Saya memilih judul Cinta, akronim dari Cerdas, Inovatif, Tangguh, Aktif dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan penggunaan media interaktif pada peserta didik fase A, kelas 1, SD Negeri Kabayan. Izin memperkenalkan diri. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Berikut biodata saya. Nama saya Suryati, saya guru kelas 4, perwakilan dari SD Negeri Kabayan 4. Saya hanyalah seorang guru yang masih banyak sekali kekurangan, yang masih butuh waktu panjang untuk belajar. Oleh karena hal tersebut, saya berpedoman bahwa guru terbaik adalah guru yang tak pernah lelah untuk mencari cara agar siswanya mengerti. 23 siswa, hanya 20% yang sesuai dengan KKM. Dari situ maka saya membuat inovasi selanjutnya.
Proyek penguatan Pancasila atau kita biasa disebut dengan P5 ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Merujuk tentang ini adalah refleksi saya, refleksi teman sejawat saya. Beliau adalah guru kelas 2 yang sudah menggunakan kincir hebat ini. Nah, tadi seperti ini tampilannya. Makainya anak-anak seperti ini. Nah ini di zoom aja ya. Nah itu diputar oleh satu anak, kemudian anak yang lainnya ya diputar di sini Pak. Kan ini ada mencair, membeku, menyublim, mengkristal. Contoh satu orang sudah bilang mencair. Nah, berarti dari apa ke apa gitu kan. Tinggal menggunakan 3 orang itu. Jadi mereka sudah dengan mandiri menggunakan kincir ini tanpa arahan dan diarahkan kembali. Kemudian mereka mandiri secara menyampaikannya gitu. Jadi guru hanya memfasilitasi saja gitu Pak. Dalam konsep konten di materi itu kan ada yang namanya prosedur, ada yang namanya konsep. Mungkin itu yang ingin saya tanya. Mungkin ini hanya mengenalkan saja ya. Tidak bagi bayangan saya ketika mencair ini sebuah es mencair seperti ini kan logikanya gitu. Tapi ini hanya untuk memacu anak-anak mengenal mencair itu apa ini apa ini. Oke Pak. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Saya untuk mempresentasikan hasil inovasi pembelajaran saya yang berjudul peningkatan Kagarni yang disingkat menjadi kebugaran jasmani melalui media pembelajaran platform Journery untuk menumbuhkan gotong royong siswa kelas 4 SD Negeri Pandeglang 9. Yang menjadi latar belakang permasalahannya yang pertama, kurangnya pemanfaatan digital dalam media pembelajaran saat pembelajaran PJOK dilakukan di dalam kelas. Kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran pentingnya akan meningkatnya kebugaran jasmani. Dan yang ketiga, yaitu peserta didik menganggap bahwa pembelajaran pendidikan jasmani olahraga ini hanya berlangsung di lapangan saja. Jadi ketika cuaca buruk atau lapangan tidak mendukung, guru pendidikan jasmani olahraga ini harus bisa menciptakan media pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu Dewa Juri, saya hormati Kepala Sekolah dari Kecamatan Bajra dan ibu-ibu hebat yang masih hadir di hari ini. Saya di sini hanya sharing atau curhat pengalaman pribadi saya sendiri mengajar di kelas. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penerapan media pembelajaran Aviomatika sebagai alternatif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran matematika kelas 3 SDN Pandeglang 3. Saya akan memaparkan hasil observasi saya selama mengajar di SD Negeri Pandeglang 8, terutama di kelas rendah, kelas 2. Judulnya, inovasi pembelajaran membaca tulisannya 13 siswa itu masih mengeja, sehingga dia masih mendapatkan bantuan dari guru. Kemudian setelah tindakan dari 36 siswa tersebut sebesar 88. Selanjutnya, sambutan Korwil Istiqomah Kecamatan Pandeglang sekaligus penutup acara secara resmi kepada Bunda Dr. Hajah Nang Sopwana MPD, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih ke semua pihak yang terlibat pada hari ini, dan kami mengucapkan selamat bagi yang memperoleh peringkat apa artinya Ibu Bapak ya, yang pada kamu berinovasi. Bagi kami Ibu Bapak adalah semuanya adalah juara, karena memang kami harus memilih. Walaupun hanya beda 0, sekian, tetap aja kami harus memberikan peringkat. Siapapun yang memperoleh peringkat, jangan berbangga dulu, bahkan itu jadi tantangan ke depan untuk lebih berinovasi lagi. Bagi yang pada para kepala sekolah, mulai dari sekarang memberikan tugas dengan tegas kepada guru. Kalau mereka tidak mau, kasihlah kondisi. Kan ada penilaian ya
dari kepala sekolah pada guru ketika diberi tugas tidak mau lihat nanti komputer dinilai SKP dan lain-lainnya. Gampang sebenarnya, karena kalau hanya ditanya siapa yang mau, semua juga tidak akan mau. Kalaupun mampu pasti bilang tidak mau. Kami juga dulu waktu lomba kalau ditanya nggak mau Bu, tapi karena kami oleh pimpinan kami diberi kepercayaan itu mahal Ibu Bapak kepercayaan itu. Ketika diberi tugas siap Bu, ya. Jadi itu dan tadi informasi yang sangat mahal bagi kami bahwa ini adalah tim. Kami lihat tadi saling mendukung, saling memotivasi. Itu pembelajaran yang sangat berharga. Tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Dalam penyusunan pun alur STAR itu udah kami lihat semuanya, ya. Mungkin yang sebelumnya tidak tahu alur STAR itu seperti apa, ya. Alhamdulillah dengan berkumpul diskusi jadi tahu, dipimpin oleh para senior. Pagi terutama ini masih semangat, ya, walaupun sudah tidak muda lagi dibanding yang junior artinya. Intinya dari kami apresiasi, hadiah dari kami tidak seberapa, hanya untuk memotivasi perjuangan ibu bapak, ya, yang luar biasa. Yang belum mendapatkan nanti minta ke kepala sekolah. Itu saja, selamat ya, udah sore ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan lomba guru inovatif Kecamatan Pandeglang tahun 2024 saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia Multilomba Jenjang Sekolah Dasar tingkat Kecamatan Pandeglang tahun 2024 nomor 014/SK strip PML-5 Rumawi /2024 tentang pemenang lomba guru inovatif jenjang sekolah dasar tingkat Kecamatan Pandeglang tahun 2024, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan Panitia Multilomba Jenjang SD tingkat Kecamatan Pandeglang sebagai pemenang lomba guru inovatif jenjang SD tingkat Kecamatan Pandeglang tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024 di SDN Pandeglang 4 di Kecamatan Pandeglang dan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2024. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 20 Mei 2024, Panitia Lomba Kecamatan Pandeglang tahun 2024, catat tanda Ketua Rukman MPD, Sekretaris Munjirin SPD MPD, diketahui Korwil Kecamatan Pandeglang Dr. Haja Nong Sopana SPD MPD. Lampiran surat keputusan Panitia Lomba Jenjang Sekolah Dasar tahun 2024 nomor 014/SK strip PML-5 Rumawi /2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan jumlah 86,4 sebagai harapan ketiga jatuh pada nomor undian 05 atas nama Bapak Asep Umaidi SPD SD Kadomas 1. Jumlah nilai 86,8 jatuh pada nomor undian 13 atas nama Intan Martina SPD SDN Kabayan 3. Harapan 1 dengan jumlah nilai 87,5 jatuh pada nomor undian 07 atas nama Cindy Alfianto SPD SD Kadomas 3. Peringkat ketiga
dengan jumlah nilai 87,7. Jatuh pada nomor undian 09 atas nama Hani Masyani SPD, SDN Kabayan 1. Peringkat kedua dengan jumlah nilai 88. Jatuh pada nomor undian berapa? 06 atas nama Kita Maswa Pandeglang 6. Peringkat ke-1 dengan jumlah nilai 91,1. Dengan nomor undian atau jatuh pada nomor undian 002. Alhamdulillah, yaitu Ibu Dwi Utari Agesti SPD dari SD Pandeglang 4. Demikian hasil kejuaraan Lomba Inovatif Guru SD Kecamatan Pandeglang. Cap tertanda Ketua Lukman MPD, Sekretaris Munjirin SPD MPD, diketahui Korwil Kecamatan Pandeglang Dr. Haja Nong Sopana SPD MPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sponsor yaitu Buka Uang. Iya. Uang pembinaan dari panitia sebesar 750.000 rupiah. 700.000. Ini dari sponsor, alhamdulillah. Tambahannya, kemudian ada juga dari PGRI. Iya. Iya. Banyak sekali insya Allah Bu. Banyak sekali hadiah yang akan diterimakan. Insya Allah nanti menyusul. Selanjutnya untuk menyerahkan peringkat kedua Ibu Pengawas. Iya, kebanyakan ya. Ini ya. Sebab ini dengan ini saya. Aku dapatkan trofi dan uang pembinaan sebesar 600.000 rupiah. Terus dari sponsor juga dari PGRI. Iya. Itu bukan uangnya. Iya. Bukan uang, alhamdulillah dari sponsor dan satu lagi dari PGRI. Selanjutnya untuk peringkat ketiga Bapak pemilih selaku tim juri pertama. Dari penilik mana? Sekali hadiah yang diterima dan peserta semoga tahun depan berjaya lagi. Selanjutnya harapan 1 mendapatkan trofi hadiah uang pembinaan sebesar 250.000 rupiah dan hadiah dari PGN 1, 2, dan 3. Bu, ke 1 sampai ke ini Bu, di hadiah pastinya ke 1 ke 2 sampai ke 6. Oh, belum enggak Bu, Bu. Ampun. Iya, ini dia dari harapan 1. Untuk harapan. Iya, harapan 2.
Selanjutnya tambahan dari Bu Kormi. Iya, dan Ibu pengawas. Harapan kedua, mendapatkan trofi, hadiah uang pembinaan sebesar 250.000, kemudian hadiah dari PGRI dan bonus dari Ibu Kormi dan Ibu pengawas. Kepada yang terhormat, oh ya, Ketua K3S, Bapak Haji Sulaiman dilakukan. Selanjutnya, selanjutnya harapan 3 yang akan diberikan oleh Ibu Haji Nani pada bagian ini. Silakan. Semua Bu. Silakan sudah. Nah, sekarang kita mau awetkan ya. Oke. Sekarang ke panggung di depan supaya keranjangnya agak ini. Oke, selamat. Tong diemutan.